Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregorius Doni Setiawan dari Program Studi Teknik Nuklir dengan nomor mahasiswa 20 463 517 TK 51509. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Kalkulus Vektor semester genap tahun ajaran 2021. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Kalkulus Vektor yang akan saya review ini tentang materi medan vektor. Sebelumnya tentang medan vektor sendiri sudah pernah dibahas bersama teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Dan tujuan saya sekarang adalah untuk mereviewnya. Medan vektor sendiri merupakan suatu besar dan arah gaya pada tiap titik dalam medan magnet yang diberikan dengan menempatkan vektor pada tiap titik dalam ruang. Komponen-komponen vektor ini bertransformasi seperti biasa dalam rotasi dalam ruang. Sedangkan yang kedua, ada medan skalar. Medan skalar ini dapat diwujudkan seperti layaknya temperatur, yang nilai-nilainya diberikan oleh variabel tunggal pada tiap titik dalam ruang. Nilai ini tidak berubah dengan transformasi ruang. Langsung ke contoh dari soal medan vektor. Yang pertama ada soal tentang sketsa dari medan vektor. Nomor 1, V dalam kurung X, Y sama dengan XI plus XC. Kita perlihatkan jawaban dari nomor 1. Ya, jawaban nomor 1 adalah dapat dilihat seperti tampak dengan gambar pojok kiri atas yang bernamakan X, Y. Jadi wujudnya adalah persegi dengan arah vektor keluar dan wujud dari medan vektornya adalah seperti itu. Kemudian di soal nomor 2 dengan soal V dalam kurung X, Y sama dengan X per akar X kuadrat plus Y kuadrat I ditambah Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat J. Dan dapat digambarkan seperti ini. Di sebelah gambar pojok kanan atas. Bentuknya masih sama, namun jika dilihat lebih detail, arah vektornya juga masih sama. Yang membedakan adalah jumlah struktur dari vektor tersebut sedikit menyebar dan di tengahnya kosong. Apabila dibandingkan dengan yang pertama, struktur dari susunan vektornya padat dan rapi. Jika yang kedua ini sedikit berbeda, yaitu ada di sela-sela sisi vektornya. Jadi lebih renggang. Yang ketiga maksud saya adalah V X, Y sama dengan YI plus YXC. Nah, di soal yang ketiga ini, kita bisa simpulkan ini seperti kebalikannya yang nomor pertama ya, teman-teman. Jadi arah vektornya ini
masih dengan bentuk yang sama, namun ini sepertinya terlihat agak jajaran genjang ya teman-teman. Jadi ini arah medan vektornya seperti masuk lalu keluar dari tiap sisinya. Masuk dan keluar dengan sisi yang sama. Begitu. Yang pertama X, Y, yang ketiga Y, X. Bisa dilihat teman-teman di gambar ketiga, yaitu di sebelah pojok kiri bawah. Dan yang keempat terakhir, ada V, X, Y sama dengan min YI plus XJ. Nah, di sini kelihatan berbeda ya teman-teman. Arah dan bentuk dari vektornya terlihat memutar, mengitari dari suatu titik. Jadi ini lebih seperti terpusat begitu kesannya. Lanjut sekarang tentang divergensi medan vektor. Misalkan terdapat suatu medan vektor V di mana vektor V sama dengan V1I plus VJ plus V3K. Divergensi dari medan vektor V dapat dinyatakan sebagai div vektor V sama dengan delta kali vektor V sama dengan dalam kurung dou I per dou X plus dou per dou Y C plus dou per dou Z vektor K dikali dalam kurung V1 vektor I plus V2 vektor J plus V3 vektor K, di mana dapat dirumuskan menjadi divergensi vektor V sama dengan delta kali vektor V sama dengan dou V1 per dou X plus dou V2 per dou Y plus dou V3 per dou Z. Apabila terdapat suatu medan skalar F, maka divergensi grad dalam kurung grad F sama dengan delta dikali delta F sama dengan delta kuadrat F sama dengan dou kuadrat F per dou X kuadrat plus A dou kuadrat F per dou Y kuadrat plus dou kuadrat F per dou Z kuadrat. Delta kuadrat F dibaca nabla kuadrat dari F, atau bisa disebut Laplacian dari F. Langsung ke contoh soal. Nomor 1, jika diketahui medan vektor V dinyatakan sebagai berikut, yaitu vektor V sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat J plus Z kuadrat K. Tentukan divergensi dari vektor V. Penyelesaiannya adalah seperti di bawah ini. Divergensi vektor V sama dengan delta dikali vektor V sama dengan dou V1 per dou X ditambah dou V2 per dou Y ditambah dou V3 per dou Z. Dengan hasil akhir 2X ditambah 2Y, 2 Y, 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 2 Y,
Selanjutnya, nomor 2. Terdapat soal dengan pemisalan vektor f dalam kurung x, y, z sama dengan x kuadrat yz vektor i 3xyz pangkat 3 vektor c ditambah dalam kurung x kuadrat min z kuadrat vektor k. Dari sini kita disuruh mencari diferensiasi dari vektor f. Penyelesaiannya ada di bawah ini sebagai berikut. Diferensiasi vektor f sama dengan delta dikali vektor f sama dengan do f1 per do x ditambah do f2 per do y ditambah do f3 per do z yang menghasilkan hasil 2xyz ditambah 3xz pangkat 3 min 2z. Selanjutnya adalah tentang medan konservatif. Apabila medan vektor f dalam kurung P adalah gradien dari suatu skalar f dalam kurung P atau vektor f dalam kurung P sama dengan delta f dalam kurung P, maka fungsi P disebut fungsi potensial dan medan vektor yang bersesuaian vektor fungsi P adalah konservatif dan terpenuhi kondisi. Dapat dituliskan di bawah ini sebuah persamaan Laplace atau Laplace, entah bagaimana membacanya. Saya seorang mahasiswa baru juga bingung sebenarnya terkait pembelajaran online ini. Ada susahnya, ada senangnya. Lanjut ke materi. Persamaan Laplace bisa ditulis sebagai berikut, yaitu delta dikali delta f sama dengan delta kuadrat f sama dengan 0. Masuk ke contoh soal. Jika dua partikel dengan muatan Q1 dan Q2 terpisah dengan jarak r, maka energi potensial di antara dua partikel tersebut adalah sebagai berikut. P dalam kurung vektor R dimutlakan sama dengan min Q1 Q2 per vektor R mutlak. Carilah medan vektor F dalam kurung X, Y, Z yang berkaitan dengan medan skalar V dalam kurung vektor R mutlak. Tunjukkan bahwa potensial V R vektor R mutlak memenuhi persamaan Laplace. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persamaan energi potensial sendiri mempunyai rumus sebagai berikut. Sebelumnya mungkin kita sudah mengenalnya di kala waktu kita SMA ya teman-teman. Dan sekarang kita mengulang kembali. Hanya saja ini dibungkus dengan istilah-istilah vektor. Namanya juga kuliah ya kan. Mestinya ada sesuatu yang meningkat dari yang lalu. Jika vektor posisi R dinyatakan dalam koordinat kartesian, maka vektor R sama dengan XI plus XJ plus ZK dan R mutlak vektor sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jika disubstitusikan pada persamaan energi potensial, V vektor R mutlak didapat hasil atau persamaan kembali, yaitu
V dalam kurung X, Y, Z sama dengan min K1 Q2 per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Medan vektor untuk energi potensial adalah vektor F dalam kurung X, Y, Z, di mana vektor F dalam kurung X, Y, Z sama dengan delta kali V dalam kurung X, Y, Z sama dengan do per do X I plus do per do YC plus do per do YZ K dalam kurung dikali min K Q1 Q2 per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jika U dalam kurung X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah, maka vektor F dalam kurung X dan X, Y, Z sama dengan min K1 Q2 dikali dalam kurung do U per do XI plus do U per do YC plus do U per do ZK. Hasilnya dapat dibaca seperti di presentasi ini. Memang terlihat cukup rumit ya teman-teman, tapi tidak apa. Jadi semua adalah proses untuk menuju keberhasilan. Mungkin teman-teman bisa mencermati dulu. Nah, selanjutnya jika R sama dengan demikian, maka nilai dari mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min 3/2 sama dengan dapat ditulis 1 per dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikali akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Langsung dilakukan substitusi pada bersamaan vektor F dalam kurung X, Y, Z dan kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari substitusi tadi kita mendapatkan sebuah persamaan, di mana persamaan tersebut kita sebut sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini juga sudah pernah kita kenal di jenjang SMA, dan kini kita kembali bertemu lagi, pastinya akan lebih rumit dari sebelum-sebelumnya. Tapi tidak apa, kita berproses bersama-sama. Hukum Coulomb sendiri mempunyai persamaan vektor F dalam kurung vektor R sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, itu adalah hukum Coulomb. Selanjutnya, jika vektor F dalam kurung X, Y, Z merupakan medan konservatif, maka V dalam kurung X, Y, Z memenuhi persamaan Laplace, yaitu dapat dibaca dengan do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat F, do kuadrat V maksud saya, do kuadrat V per do Y kuadrat ditambah do kuadrat F V per do Z kuadrat sama dengan 0. Dan didapat lagi kesimpulan V dalam kurung X, Y, Z sama dengan min K1 Q2 U kal dalam kurung X, Y, Z. Di mana U dalam kurung X, Y, Z
sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan, maksud saya, pangkat min setengah. Ya, jadi di mana U, X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah. Sehingga hasil yang didapatkan dapat dituliskan sebagai berikut. Do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat ditambah do kuadrat V per do Z kuadrat sama dengan min kaki 1 Q2U dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Dengan hasil hitungan lanjutan sebagai berikut, sehingga dapat dikatakan persamaan Laplace dapat dikatakan terbukti. Yang membuktikan mutlak memenuhi persamaan Laplace. Sekian presentasi dari dan review dari saya. Atas kekurangan lakukan lagi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, sugeng siang.